Swastiastu. Kami dari kelas 7F, kelompok 2 akan menuntaskan tugas BK. Sebelum itu, marilah kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan hidayat dan rahmatnya kepada kami semua. Karena hidayat dan rahmatnya lah, kami dapat menuntaskan tugas BK yang berjudul Kepribadian Diri. Saya selaku penulis makalah masih menyadari banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam hal penulisan maupun tata bahasa. Maka dari itu, saya sebagai penulis makalah meminta saran dan kritikannya yang bersifat membangun dan dapat memperbaiki tugas-tugas yang akan datang. Terima kasih. Halo semuanya, saya Dabagus Agastio Gramani, saya dari kelompok 2 Kepribadian Diri. Kepribadian diri adalah keseluruhan dari perasaan, ekspresi, temperamental, dan ciri-ciri khas dari manusia. Kepribadian diri juga merupakan salah satu hal yang paling penting dalam keberhasilan dan kegagalan. Kepribadian diri juga sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang, karena kepribadian diri dapat menilai kita dari kekurangan maupun kemampuan kita. Perkenalkan, nama saya Kemang Krisna Dinata, kelompok 2 Kepribadian Diri. Saya akan menjelaskan rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan kepribadian? 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian? 3. Bagaimana cara mengenali kepribadian diri sendiri? 4. Bagaimana cara membanggakan kepribadian yang positif? Perkenalkan, nama saya Ketut Bahdiyana, kelompok 2 Kepribadian Diri. Saya akan menjelaskan tujuan penulisan. 1. Menjelaskan pengertian kepribadian. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. 3. Menjelaskan cara mengenali kepribadian diri. 4. Memberikan strategi untuk mengembangkan kepribadian yang positif. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Bahdiyana, kelompok 2 Kepribadian Diri. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian diri. Kepribadian berasal dari kata terpesona atau yang berarti topeng. Tetapi dalam psikologi, kepribadian merujuk pada pola pikir, emosi, perilaku yang khas dalam diri seseorang. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gladys Ciratinda dari kelompok 2 Kepribadian Diri. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kepribadian diri. Kepribadian diri banyak sekali jenis-jenisnya, antara lain 1. Koleris. Tipe ini sangat berorientasi kepada target, analitis, dan logis. Tipe ini adalah seorang pemimpin. Dia tidak menyukai basa-basi dan lebih suka menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat dan positif. Kedua, sanguinis. Tipe ini akan selalu optimis, ruang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Mereka sangat menyukai tantangan hal baru, sehingga mereka akan cepat bosan. Ketiga, pragmatis. Tipe ini lebih fokus pada apa yang terjadi pada diri sendiri, sehingga mereka yang mempunyai tipe ini tidak akan menghiraukan apa yang terjadi di luar, bagaimana semestinya. Tidak heran, tipe ini sangat suka dengan kedamaian. Keempat, melankolis. Tipe ini sering mengorbankan diri kepada orang lain, cenderung sensitif, penyayang, dan lebih suka berasa di balik layar. Dan juga mereka adalah orang yang pemikir. Tidak heran mereka sangat kreatif karena mereka dapat berpikir dengan sudut pandang. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dika Maragita Widasing Susana dari kelas 7F dari kelompok 2 Kepribadian Diri. Jadi hari ini saya akan menjelaskan apa itu teori-teori tentang kepribadian. Yang pertama, teori psikoanalistik. Teori psikoanalistik merupakan kepribadian yang dibentuk oleh pengalaman masa kecil dan di bawah sadar. Yang kedua, teori humanistik. Teori humanistik merupakan kepribadian yang berkembang melalui aktualisasi dan pengalaman positif. Yang ketiga, teori trait. Teori trait merupakan kepribadian yang ditentukan oleh kombinasi 5
faktor. Manfaat mengetahui pribadian diri. 1. Mengetahui kekurangan dan kelebihan diri. 2. Mampu menentukan pilihan dengan mudah. 3. Mampu menerima keadaan diri sendiri. 4. Mampu hidup bermasyarakat. 5. Mencari solusi. 7. Mampu mengembangkan potensi diri. 8. Mampu meningkatkan kesehatan diri. 9. Mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai. 10. Mengetahui cara mengatasi masalah. 11. Mengetahui apa yang Anda butuhkan. 12. Mengetahui alasan mengapa Anda sukses atau gagal. 13. Mengetahui minat dan hobi Anda. 14. Mengetahui kekuatan dan kelemahan Anda. Cara mengembangkan kepribadian diri yang positif. Yang pertama, menjaga sikap positif, yaitu berpikir optimis dan terbuka terhadap perubahannya. Yang kedua ada meningkatkan kecerdasan emosional, yaitu bisa mengelola emosi dan memahami perasaan orang lain. Yang ketiga ada memperluas wawasan dan pengalaman, yaitu membaca, belajar hal baru, dan berinteraksi dengan orang-orang berbagai latar belakangnya. Yang keempat ada menjaga keseimbangan hidup, yaitu bisa mengatur waktu kerja, keluarga, dan kehidupan sosial agar lebih harmonis. Ciri-ciri kepribadian diri yaitu yang pertama, karakter yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika, perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian pendapat. Yang kedua, temperamen yaitu di posisi reaktif seorang atau lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Yang ketiga, sikap sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, ataupun ambivalen. Yang keempat, stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilitasan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Yang kelima, responsibilitas atau tanggung jawab adalah kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, seperti mau menerima risiko secara wajar, mencuci tangan, atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi. Cara mengenal kepribadian diri. 1. Melakukan introspeksi, merenungkan pola pikir, sikap, dan kebiasaan sehari-hari. 2. Mengikuti tes kepribadian menggunakan tes seperti MBTI atau Big Five untuk mengenali karakteristik kepribadian. 3. Mendapatkan feedback dari orang lain atau bertanya kepada teman atau keluarga tentang bagaimana mereka melihat kepribadian kita. Unsur-unsur dari kepribadian diri. Pertama, yaitu pengetahuan, perasaan, dorongan naluri, dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan seksual, dorongan untuk mencari makan, dorongan untuk bergaul dan berinteraksi sesama manusia, dorongan untuk meniru tingkah laku sesama, dorongan untuk berbakti, dorongan untuk keindahan bentuk warna, suara, dan gerak. Jadi, kesimpulannya adalah dengan adanya kita memahami, mempelajari, mengetahui tentang materi kepribadian diri dan jenis-jenis kepribadian diri sangatlah krusial untuk lebih dalam tentang diri secara utuh. Remaja dapat mengoptimalkan potensi dirinya. Semakin remaja cepat untuk mengetahui kepribadian dirinya secara utuh, maka dapat membantu untuk mempermudah dan mempercepat remaja agar bisa membentuk dan membangun kehidupan di masa depan nanti. Adanya kami merancang makalah dengan judul kepribadian diri ini diharapkan agar bisa
menyalurkan informasi dan solusi terhadap target audiens mengenai manfaat mengetahui kepribadian diri dan 4 jenis kepribadian diri. Karena kepribadian diri juga dapat membantu kita untuk membangun, menata, dan merancang kita untuk hidup di masa depan nanti dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Karena di samping itu, kepribadian adalah bentuk dari diri murni kita. Namun, seiring berjalannya waktu, kepribadian diri bisa saja berubah karena berbagai faktor. Seperti faktor berikut. Pertama, faktor lingkungan. Kedua, faktor keluarga. Ketiga, faktor ekonomi. Dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi dan merubah kepribadian diri. Lalu, setiap individu seharusnya terus belajar dan memperkembangkan kepribadian dirinya agar mendapatkan potensi yang lebih tinggi dan lebih baik lagi dengan cara melakukan introspeksi diri, meningkatkan kecerdasan emosional, dan memperluas pengetahuan dan pengalaman hidup yang dapat membantu kita untuk membentuk kehidupan secara lebih baik dan dapat membantu kita juga untuk membentuk kepribadian diri yang lebih positif dan adaptif. Berikut adalah saran-saran yang kami buat sesuai dengan materi-materi makalah yang kami jelaskan dan kami sebutkan. Yang pertama, belajar untuk menerima diri dan bersikap jujur. Kedua, belajar dari kesalahan dan teruslah belajar. Yang ketiga, memiliki integritas. Keempat, mencoba untuk memusatkan perhatian kepada aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mencoba untuk menjadi contoh atau menginspirasikan orang lain. Sekian dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om.